Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Jogokarian yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu dari karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah masih memberikan kepada kita umur, Allah memberikan kepada kita usia, yang dengan semua itu kita masih bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Marilah kemudian kita renungkan sejenak, apabila ternyata tadi malam kita meninggal dunia, maka tidak ada amal tambahan sholat subuh berjamaah seperti ini. Tidak ada amal kebaikan pahala yang bertambah karena terputus semua amalan kita. Akan tetapi karena karunia Allah, karena rahmat dari Allah, karena pertolongan dan nikmat dari Allah, maka sampai detik ini kita masih mampu berzikir. Kita mampu menunaikan sholat subuh berjamaah, yang semua itu tentunya ada satu tambahan kewajiban, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah karuniakan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, apabila kita berbicara tentang pondasi agama Islam, maka kita akan sepakat ternyata pondasi yang terkokoh dari agama kita Islam ini adalah ilmu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kewajiban yang pertama untuk seorang muslim adalah kewajiban tentang ilmu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu ilmu. Ketahuilah. Baru kemudian wastaghfir li dzambik. Baru kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan menuntut ilmu itu kewajiban untuk umatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah perkara yang faridah, fardu, wajib untuk setiap muslim laki-laki maupun muslim yang perempuan. Maka dengan itu ada satu ayat yang ini merupakan firman Allah yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang ummi, tidak mampu membaca dan tidak pula menulis. Tapi kemudian dalam keadaan Allah tahu Nabi Muhammad itu tidak membaca dan tidak menulis, tapi justru firman yang pertama Allah turunkan adalah Iqra. Maka perkara ini nampaknya sesuatu yang bertolak belakang. Mana mungkin seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, oleh Allah justru diperintah yang pertama kali
Iqra. Maka oleh para ulama dijelaskan, ini menunjukkan bagaimana agama Islam yang mulia ini tidak menginginkan umat dan jamaahnya itu menjadi orang yang bodoh. Maka dengan itu Islam concernnya luar biasa tentang ilmu ini. Kemudian Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi Adam agar mereka semuanya merasa pantas untuk Nabi Adam itu mereka bersujud kepadanya adalah ilmu. Maka ketika malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala merasa keberatan ketika Allah akan menciptakan satu makhluk yang bernama manusia, ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah, seorang penghuni, pemimpin. Maka malaikat-malaikat itu protes kepada Allah dengan mereka mengucapkan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi sesosok makhluk yang kegemarannya merusak, yang kegemarannya adalah menumpahkan darah? Wa nahnu, sementara kami, kata para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami senantiasa bertasbih, mensucikan dirimu dan mengagungkanmu ya Allah. Maka ketika malaikat protes semacam itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Adam yang menjadikan malaikat-malaikat itu terdiam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, yang kemudian Allah tanyakan kepada malaikat ilmu-ilmu tadi, yang menjadikan malaikat tidak bisa menjawab. Lalu malaikat mengucapkan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidaklah kami memiliki ilmu ya Allah kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sehingga ilmu ini oleh Allah dijadikan standar kemuliaan seorang manusia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan akan mengangkat pula derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka dengan itu disebutkan di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, ada 4 kewajiban secara global yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Secara global, secara besar, ada 4 kewajiban. Dan kewajiban yang pertama adalah al-ilmu, mencari ilmu. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu bab khusus di dalam kitab hadisnya yang berjudul Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Hendaknya kita ini semuanya berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Maka kewajiban yang pertama yaitu mencari ilmu. Kemudian yang kedua, wal-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Karena disebutkan di dalam pepatah, alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'azzabun qabla ubbadil wathan. Orang yang punya ilmu ternyata dia tidak mampu mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut mu'azzabun, akan diazab oleh Allah qabla ubbadil wathan, sebelum para penyembah berhala. Maka setelah kewajiban yang kedua yaitu mengamalkan ilmu,
muncul kewajiban yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaihi. Berilmu, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Setelah kita mampu dakwah, maka kewajiban keempat, yaitu yang terakhir, was-sabru 'alal adzafi. Bersabar atas gangguan di jalan tersebut. Maka Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu ini tidak ada bandingannya dengan apapun. Artinya adalah bahwasannya ilmu ini adalah yang terbaik yang dimiliki oleh seorang manusia. Mengalahkan jabatan, mengalahkan harta, mengalahkan ketenaran. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu ini tidak ada bandingannya sedikit pun. Dengan syarat, idza saluhatin niyyah. Ketika niatan dalam rangka mencari ilmu itu benar. Maka dengan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai orang-orang yang berilmu. Agama Islam ini sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Di salah satu peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkumpul banyak tawanan perang. Yang tawanan-tawanan perang ini mendapatkan keistimewaan dibebaskan cuma-cuma dengan syarat mereka mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Yang bisa membaca, mengajarkan ilmu kepada yang belum bisa membaca. Setelah selesai, maka tawanan itu oleh Nabi Muhammad dibebaskan. Yang memiliki keahlian untuk membuat pedang, mereka diminta untuk mengajarkan keahliannya. Setelah keahlian itu dimampui oleh orang-orang yang beriman, maka tawanan itu dilepaskan. Itulah bagaimana Islam ini sangat-sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Maka ada satu kisah yang cukup menarik yang terjadi kepada khalifah umat Islam yang bernama Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah seorang khalifah yang memang keturunan ke atasnya seluruhnya adalah khalifah. Sehingga Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini hidupnya tidak pernah susah. Karena ayahnya dia, Abdul Malik, dan ayahnya lagi, Marwan, semuanya adalah khalifah. Dan itu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sulaiman. Suatu hari, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Maka dia kumpulkan menteri-menterinya, dia kumpulkan orang-orang terdekatnya untuk membuat dan mempersiapkan perjalanan haji. Setelah semua disiapkan, maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan berangkat bersama seluruh keluarganya, termasuk satu anak laki-lakinya. Sesampainya mereka semua di kota Mekkah Al-Mukarramah, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mengumpulkan semua ahli ilmu di kota Mekkah. Dikumpulkan semuanya, diadakan jamuan makan malam. Setelah makan malam selesai, maka Sulaiman bertanya, "Man a'lamukum bil halali wal haram?" Siapa di antara kalian yang paling mengerti tentang halal dan haram? Ditanyakan kepada para ulama tersebut. Siapa yang paling faham tentang ilmu syariat? Maka semua yang hadir itu sepakat menunjuk satu orang yang orang itu perawakannya tidak seperti layaknya ulama-ulama yang lain. Badannya bongkok, kakinya pincang,
dan kemudian dia memiliki penglihatan yang tidak lagi jelas. Maka Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bertanya, "Man huwa?" Siapa orang ini? Sampai kalian mengatakan dia adalah orang yang paling mengenal ilmu tentang halal dan haram untuk dijadikan amir haji tahun itu. Maka semua ulama yang hadir di majelis tersebut mengatakan, huwa warithu ilmi Abdillah ibni Abbas. Laki-laki itu yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah pewaris ilmunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia adalah murid yang paling cerdas, yang paling disayang oleh Abdullah ibnu Abbas, yaitu murid langsungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Laki-laki tersebut diangkat oleh Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan menjadi mufti haji tahun itu. Siapa namanya? Namanya adalah Atha ibnu Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Maka kemanapun rombongan haji ini berangkat, maka Atha bin Abi Rabah menyertai mereka. Dan dia mendapatkan tenda yang besar, layaknya tenda khalifah. Karena untuk banyaknya penanya yang datang, sehingga mampu menampung banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu. Di suatu hari, pas tanggal 9 Zulhijjah, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan berdebat dengan anaknya tentang perkara wukuf di Arafah. Antara bapak dan anak, Sulaiman berdebat dengan anaknya. Maka anaknya mengatakan, wahai ayahku, daripada kita terus-terusan berdebat seperti ini, lebih baik kita bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Maka ayahnya mengatakan, baiklah, kita pergi menuju tenda Atha bin Abi Rabah. Setelah mereka sampai di tenda tersebut, ternyata antrian penanya di tenda itu sampai luar tenda. Sehingga orang-orang yang antri ingin bertanya, itu mereka di luar tenda merasakan terik panasnya matahari di padang Arafah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, dia tidak mau antri. Dia langsung menuntun tangan anaknya dan dia maju sampai batas antrian terdepan. Gak mau antri karena dia menganggap dirinya seorang khalifah. Maka Atha bin Abi Rabah bertanya kepada Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ditanya, man ant? Engkau siapa? Maka Sulaiman mengatakan, Khalifatul Muslimin. Aku adalah seorang khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, yang kemarin memilihmu menjadi mufti haji tahun ini. Apa jawaban Atha? Atha mengatakan, araftu annaka khalifah, walakin li ayyi syai'in ji'ta huna. Saya tahu engkau ini khalifah, tapi yang saya tanyakan, engkau datang ke tenda ini sebagai khalifah atau sebagai penanya? Maka Sulaiman mengatakan, ana sa'iluka. Aku datang ke sini sebagai orang yang ingin bertanya. Lihat apa sikap Atha bin Abi Rabah. Itu khalifah diusir. Dibilang apa? Khudh makanaka wara'at tabur. Kembalilah, ambil antrianmu di baris paling belakang. Karena apabila engkau tanya kepadaku, maka yang lain juga orang yang bertanya kepadaku, maka dirimu dan yang lainnya sama. Maka mundurlah kembali, ambil antrianmu. Maka sang khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik bin Marwan ini langsung menuntun tangan anaknya mengambil antrian yang paling belakang, merasakan panasnya terik matahari di padang Arafah, sambil dia ngomong ke anaknya, ya bunai,
utlubil ilm. Wahai anakku, carilah ilmu. Wahai anakku, jadilah orang yang berilmu. Kemudian dia cerita, saya ini, ayah saya khalifah, kakek saya khalifah. Saya tidak pernah sekalipun diperintah oleh orang lain kecuali hari ini. Dan saya merasa hina di depannya karena dia memiliki sesuatu yang aku tidak memilikinya, yaitu ilmu. Maka dari kisah ini bisa kita ketahui bagaimana ilmu itu memuliakan manusia dimanapun ia berada. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah ditanya oleh muridnya, ya Imam, kami melihat dirimu ini tidak ada takutnya sedikit pun di depan orang-orang kaya. Kami melihat dirimu ini, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak ada sedikit pun engkau merasa gusar ketika engkau berada di hadapan orang-orang kaya dan para pemimpin. Dan engkau tidak pernah merendahkan dirimu di hadapan mereka. Maka sama muridnya ditanya, apa resepnya? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, karena aku tidak butuh dengan kekayaan mereka, sementara mereka butuh dengan ilmu yang aku miliki. Jadi itulah, aku tidak butuh dengan kekayaan mereka. Maka seorang alim, penuntut ilmu, tidak boleh silau dengan dunia ini. Dalam keadaan orang-orang kaya itu pasti butuh ilmunya para ulama. Maka terakhir sebagai penutup, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal di akhir-akhir usianya, itu Imam Ahmad berlari bersama anak-anak kecil yang sedang bermain. Tapi tujuan Imam Ahmad berlari tidak sama dengan anak-anak kecil yang sedang bermain itu. Ketika Imam Ahmad sedang berlari tadi, yang diiringi oleh anak-anak kecil yang akan bermain, dilihat oleh salah seorang dari temannya. Maka teman dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal itu bertanya, ya Aba Abdillah, ila mata ma'as sibyan? Wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ila mata ma'as sibyan? Mau sampai kapan engkau ini berlari bersama anak-anak kecil? Maka Imam Ahmad mengatakan, ilal maut, sampai mati. Karena Imam Ahmad berlari mengejar seorang ahli hadis yang datang ke kampungnya. Maka Imam Ahmad mengatakan, ilal maut, sampai mati saya akan berlari dalam rangka mencari ilmu. Itulah kemudian muncul satu maqalah dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma'al mihbarati ilal maqbarati, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Aku akan senantiasa membawa tempat tinta ini sampai aku dimasukkan ke liang kuburku. Itulah ikhwatul iman, bagaimana umat Islam ini tidak akan maju, tidak akan bangkit, tidak akan mulia kecuali mereka menjadikan ilmu sebagai komandan dari perjalanan mereka. Apabila perjalanan ini senantiasa diiringi dengan ilmu, maka insya Allah ilmu yang benar akan menuntun kita pada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah yang dapat kami sampaikan pada kuliah subuh di pagi hari ini. Semoga mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Dan sebelum kajian ini kami tutup, marilah bersama kita mendoakan Kiai Jazir rahimahullah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala khilaf dan salahnya. Amin. Agar Allah kemudian menerima segala amal kebaikan dan ibadahnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang beliau tinggalkan
ilmu yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau tularkan, Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya tidak terputus sampai di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.